Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga puasa kalian berjalan dengan lancar. Amin guys ya. Oke, seperti biasa kita bakal mengupdate nih guys berita tentang dunia perskincarean. Masih belum bosan kan ya? Ya kalau bosan ya di skip aja ya. Walaupun mungkin banyak channel-channel yang lain, kita punya versi yang berbeda. Oke, ini kabar terbaru. Owner dari SS ya datang ke Polda Metro Jaya, ke kantor polisi. Ya, apakah sesuai dengan informasi Dokter kemarin bahwa beliau sudah melaporkan SS ini gitu ya? Atau memang SS ini ingin melaporkan balik Doktif gitu guys ya? Kagak mau diwawancara dan juga pakai masker. What happened gitu? Sama satu lagi nih guys, kita tahu semua bahwa Doktif itu kan sudah menjadi tersangka. Cuman ini ada yang terbaru. Barusan aja gue lihat dia kan live nih bareng pengacara juga yang dari Medan tuh kalau nggak salah. Saya belum mendapatkan surat bahwa saya menjadi tersangka. Lucu, kenapa bisa begitu ya guys ya? Langsung aja yuk kita gas. Kira-kira ada apa aja? Kita menuju TKP and play. Nah ini terbaru nih. Statement berapa kali Kak? Sore tadi. Bentar aja Kak, kita udah nunggu Kak. Ibu. Makasih aja ya, makasih banyak. Dadah. Karena nanti kita kumpulin buktinya. Hari ini memang agendanya ngapain bang? Pelapor, kita pakai pelapor. Pelapor terkait laporan apa bang? Terkait nanti lah. Lapor lagi nanti lebih lanjut. Nanti kita datang lagi. Gimana bang hari ini? Nanti Apa yang bisa di statementkan? ya tadi kita belum ngetranskrip bukti. Jadi nanti lah mungkin kalau nggak besok nanti kita udah datang. Pemeriksaannya jadi hari ini nggak gagal atau gimana? Bukan gagal, kita lengkapin dulu bukti transkrip. Ya. Oke. Berarti terkait laporan apa sih bang kalau boleh tahu bang? Kita pokoknya intinya kita sebagai pelapor. Mungkin boleh spill sedikit bang, kita sudah Yang nunggu dilaporkan bang. adalah nanti ya. Nanti ya. Masih orang yang sama Masih juga orang kan? yang sama, Doktif berarti bang? sebutannya sama bukan. No, bukan Doktif. NM? Yes. Oh, Oke. WNM ternyata. atas perkara. Nanti ya lebih lanjut ya. Iya. Sedikit bang suaranya. Sudah diupdate, tapi karena dari Pak penyidiknya itu maunya supaya video itu ditranskripkan dulu gitu loh ya, karena tadi atau selama ini kan yang dikasihkan video yang utuh. Nah penyidik maunya tolong ditentukan di menit atau detik keberapa kata-kata itu yang dianggap sebagai pelanggaran, sehingga penyidik meminta supaya dibuat dalam bentuk transkripnya dulu, baru nanti ditetapkan. Jadi dia langsung geser atau cari di menit Ya keberapa, iyalah. itulah yang ditentukan gitu loh, sehingga pemeriksaan hanya sebentar saja. Mungkin terkait video apa sih bang dan kalimatnya mungkin seperti apa bang? Ya videonya menyangkut apa Pak? Menyangkut ini Majuin dikit bang biar kedengaran. merilis produknya SS yang sebenarnya bukan produk SS yang sudah ditarik. Jadi produk SS sudah ditarik tapi masih direview gitu. Oh, Jadi ini Doktif Ya, berarti. Doktif mereview produk itu, tetapi produk yang direview itu menurut SS itu sudah 2 tahun sebelumnya sudah ditarik, jadi Iya. tidak beredar lagi. Dapat kita buktikan bahwa ada surat pencabutan atau minta penarikan dari peredaran dan surat ketika dibeli dari pabriknya. Nah, hanya karena si Doktif itu mereview yang menurut SS itu tidak benar, ya Doktifnya tidak benar. Cuman penyidiknya meminta supaya di menit keberapa itu harus ditunjuk misalnya. Mungkin seperti Iya juga sih, tapi kalau misalnya ngasih video terlalu panjang ke polisi juga bingung ya. Harusnya mereka mempersiapkan buktinya secara transkrip mungkin ya. Bener tadi sih, secara transkrip. Kayak buru-buru yang laporinya intinya begitu. Penyidik mengatakan ini terlalu panjang gitu loh. Jadi tolong langsung ditentukan di menit keberapanya gitu loh. Jadi negas kembali Pak, agendanya atas dia melaporkan Doktif bukan NM ya bang? Ya. bang tadi Doktifnya melaporkan Doktif. Oh, melaporkan Iya. Doktif. bang tadi juga saya Oke. sempat diam dan dikawal oleh ajudan juga. Apakah itu salah satu bentuk dari pertahanan diri, pengamanan apa seperti Itu apa? kan karena kita teman-temannya. lihat tadi dia Enggak lah, kawal ajudan enggak. juga bang. Enggak, itu biasa aja. Biasa kan selalu bersama-sama. Ya, kemana-mana kan selalu bersama-sama dan dia kan tidak kasih keterangan toh. Nah, jadi dia serahkan ke kita untuk sampaikan ke teman-teman. Apa nanti akan balik lagi ke bang ke sini? Rencananya kapan? Ya, sepakatnya besok. besok Oh, sepakatnya besok. Jam berapa bang?
Nah, gini hari dah. Gini hari jam 10-11 lah. Ya. Oke, Bang, bisa tapi emang yang transkripan itu dari awal pelaporan nggak diserahkan atau gimana, Itu Bang? serahkan tapi dalam gelondongan, utuh ya. Seluruh rekaman videonya. Oh iya. Jadi diserahkan videonya, tapi karena itu kan durasi yang panjang. Iya. Sementara Pak penyidiknya sendiri maunya tolong ditetapkan di transkrip dan di menit keberapa. Karena ini kan terlalu panjang. Iya. Poin-poin pentingnya mungkin seperti itu ya guys ya. Gue ngerasa kayak terlalu terburu-buru aja sih. Oke, ini kan captionnya nih detik-detik Sheila Sukya buru-buru menghindari wartawan setelah menjalin pemeriksaan dan menjalani BAP atas laporan doktif. Jadi dua nih, yang pertama menjalin pemeriksaan atas laporan doktif dan mungkin dari pihak beliau melaporkan doktif kembali. Secepat itu ya? Wow. Cuman yang jadi pertanyaan gua, kita ingetin nih ya, hari ini pihak SS baru melaporkan. Apakah pelaporan doktif sudah terlebih dahulu melaporkan beliau ditanggapi? Gimana ya menurut kalian? Terus yang paling uniknya ya, Nikmir ke Polda, terus doktif juga sama, biasa aja gitu maksudnya. Kalau ini beda gitu maksudnya pakai masker gitu ya, mungkin ini kali ya guys ya, udara di sana panas kali ya. Takut terkontaminasi. Iya. Dan gak mau diwawancara, gue juga gak ngerti. Maksudnya perbedaannya tuh kontras banget gitu teman-teman ya. Terus ini ada baru aja nih live terbaru. Doktif sudah menjadi tersangka tetapi sampai saat ini belum nerima surat. Ini lucu nih. Ini lucu ya. Doktif sendiri yang bilang, ya, ini ada labnya guys, kita gas ya. Awak tuh dengernya kan, nggak ada Pak Gatot di Indonesia itu influencer tanda kutip nggak ada Pak Gatot. Influencer tanda kutip, iya betul kan, influencer tanda kutip ada aja itu. Influencer tanda kutip aneh-aneh aja. Iya. Kalau influencer tanda kutip kita termasuk pasukan tanda kutip. Kalau untuk kebenaran dan kepentingan masyarakat kita tanda kutip. Okay. Tapi untuk sampai saat ini ya, Doktif belum menerima surat sebagai tersangka ya. Tapi meskipun dengerin. sebagai tersangka, Doktif slay gitu ya kan. Ada kan, dengeran kalian di sini di menit keberapa tadi itu ya? Walaupun Doktif sudah menjadi tersangka, tetapi Doktif belum menerima surat sebagai tersangka. Lucu banget sih. Itu gimana ya? Tapi untuk sampai saat ini Dengerin. ya, Doktif belum menerima surat sebagai tersangka ya. Tapi meskipun sebagai tersangka, Doktif slay gitu ya kan. Tahu Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih ya? Gatot ya, kita kan tahu ya. Dan enteng. Makanya gitu ya. tadi pada nanya, Doktif gimana kesehatannya? Aman. Wah, aku teleponan ketawa-ketawa beliau. Kita yang Doktif kalau ke Medan nanti jangan lupa ajudan suruh pakai payung ya biar nggak kepanasan. Iya, bener. Betul. Habis itu langsung ke Labubu ya, ke Cina sana ya, liburan ya. Gitu ya Doktif ya. Mau langsung ke Bangkok juga mau ngikutin cara dia kok aman-aman aja ya. Iya. Ya boleh. Sheila Sukya kan sudah ke kantor polisi nih guys ya. Itu nggak lama. Ini ada tuh Denis Kalista itu. Tiba-tiba datang ke kantor polisi melaporkan Doktif. Kok bisa bareng gitu ya? Bisa bareng gitu ya. Ini ada videonya sih. Gue penasaran aja sih videonya ya. Mau ketemu di Polres Jaksel tuh, gue udah kesini. Tapi hari ini gue lagi nggak mau makan bakso bakwan karena gue di diet. Gue bikin laporan karena omongan lu yang keluarga gue tuh fitnah. Kalau fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Jadi kalau misalkan biar gue belajar, kalau ngomong itu harus sesuai dengan bukti. Mana buktinya? Gue terima 100 jeti. Bisa nggak buktiin? Ini urusan gue aja nggak ada untungnya buat lu fitnah-fitnah. Gimana nggak ada untungnya ya guys ya? Oke? Semoga jangan gitu ya guys ya, nggak boleh fitnah-fitnah. Ini dokter harus belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia ucap, betul? Tuh, iya, nggak boleh sembarangan ngomong fitnah-fitnah. Apalagi lu bawa-bawa anak gue sih, itu sih parah banget sih. Bawa-bawa anak gue nggak boleh kayak gitu. Bawa-bawa anak gue dibercandain uang cucunya beli cucunya dari uang yang nggak halal ya. Emang anak gue kasih susu babi? Enggak ya, anak gue itu kasih ASI. Dan lu tuh harus pintar dikit sebagai dokter. Please melaporkan orang. Siapa yang dilaporin? Doktif yang dilaporin. Doktif yang dilaporin ya. Nimbrung ya. Takut redup. Doktif resmi jadi tersangka karena pelanggaran UU ITE. Terus laporannya Doktif kapan diproses nih? Oke. Pertanyaannya sesimpel itu loh. Kayaknya ini laporan keduanya ini kok malah lebih cepet ya? Kan bingung. Ya udahlah ya, kita kawal aja. Semoga nggak
Doktif yang gak kenapa-kenapa. Ini speechless loh gue. Sampai gue cek ke beberapa media gede apakah beneran resmi atau enggak, dan ternyata resmi. Padahal Doktif laporan duluan ya. Netizen tuh banyak yang bertanya-tanya gitu guys ya. Jika ada produk yang overclaim, maka kita akan melakukan pencabutan izin, penutupan usaha, dan jika merugikan maka kita akan melanjutkan kepada kepolisian. Kalau dia udah nggak jualan lagi, cemana bos? Hah? Bapak-bapak yang ini di BPOM itu ada yang pakai kacamata itu, ada gue tengok itu kayak podcast atau apa itu, ada gue jualan. ya kan? Kalau udah ditutupnya, udah nggak jualan itu lagi, dia banting setir dia pak. Tiba-tiba dia jualan daster. Oh iya paham. Tanya lah kau. Tanya lah kau. Ada yang heboh-heboh kali jualan, ya kan? Tiba-tiba banting setir dia jualan daster. Tiba-tiba, jualannya jualan makeup. Memang ada yang masih jualan skincare. Nah kalau yang udah nggak jualan ini, gimana? Terus dengan kehebohan yang sekarang, seringnya disebut nama kalian itu BPOM kok nggak ada pak, kok cuma meeting, ketemu, apa tidak mana yang bapak bilang itu pencabutan izin, penutupan usaha dan laporan kepada pihak kepolisian, apa? Kok nggak gerak bapak? Kenapa? Itu jelas loh. Sampai ada yang melakukan permintaan maaf tanpa tekanan, gak diikat tangannya tau bapak, tanpa ancaman apapun. Ada beberapa owner skincare yang sudah melakukan permintaan maaf. Terus maksud bapak, udah minta maaf orang itu, udah ya, udah ya, habis cerita ya gitu. Kok kayak gitu bapak? Gak jelas bapak. Sebuah pengakuan melakukan kesalahan, apalagi itu sudah dipublish, mau itu kasus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, dan jika merugikan banyak orang, itu bisa dibuka kembali pak. Gak usah pura-pura peka kita, gak usah tiba-tiba pura-pura langsung katarak mata itu ya pak ya. Gerak kau! Ayo BPOM, ayo ditanyain nih sama netizen, gimana coba? Kan statementnya ada jelas. Ya gimana? Ayo dong BPOM. Ayo dong, jangan pura-pura ngeliat dong. Ngomong doang mah bisa gak sih? Kalian inget gak sama statement? Ya nanti kalau emang itu benar-benar overclaim ya kita ringkus. Itu minta tolong, udah ada yang mengakuin tuh. Gimana pergerakannya? Ayo pengen tahu kita. Ayo kita kawal lagi nih. Gimana? Jadi diringkus nggak ini? Jangan kasih masyarakat pengalian isu doang deh. Jangan bikin kepercayaan masyarakat berubah. Gue nggak peduli mau RGS kayak berbahaya, sikat. Ya, kalau Ayo, yang mau nyikat mana nih actionnya? Mana nih actionnya? Ayo dong, action dong. Jangan cuma depan kamera doang, action dong. Ditunggu loh sama masyarakat. Sudah ada yang mengakui overclaim. Dan kata Ketua BPOM pun, overclaim adalah tindakan kejahatan melanggar undang-undang, tindakan pidana. Ayo dong, ya? Ayo dong. Ya? Mas Uka-Uka, ayo dong Mas Uka-Uka. Ditunggu nih sama masyarakat ya buat actionnya. Bukan cuma depan kamera. Roll, kamera, action. Bukan cuma gitu, action. Kita pengen tahu gimana actionnya, bisa membuktikan enggak ya? Karena kan harus melewati kepolisian, aparat, ya kan, penyidikan. Ayo dong, lakuin dong. Kan sebagai wakil rakyat. Ayo dong, Mas. Apa tadi? Mas apa tadi? Aduh. Ayo dong, BPOM. Ya, Mas Uya ditunggu nih sama netizen. Mana actionnya dong? Ada videonya. Jangan pura-pura ngeliat ya. kalian masih ingat dengan Indra Ken, Doni Salmanan? Kalau masih ingat, apa persamaan Doni Salmanan, Indra Ken dengan para owner skincare seperti Reza Gladys, kemudian Sheila Saukia dan kawan-kawan? Ya sama-sama mereka itu suka flexing.
Kenapa orang melakukan flexing? Untuk menutupi aibnya. Gitu loh, dia itu punya satu kekurangan, ditutupi dengan flexing. Karena kekurangan ini kalau tidak ditutupi dengan flexing, kemudian muncul ke permukaan, bisa bangkrut itu usaha, bisa hancur nama baiknya. Makanya ditutupi dengan flexing. Bandingkan dengan ownernya Wardah Kosmetik. Pernah nggak kalian lihat ini Nur Hayati Subakti ini flexing? Nggak pernah, padahal kekayaannya berapa coba? 24 triliun. Kenapa dia nggak suka flexing? Karena produknya udah bener, Wardah begitu loh. Tidak pernah tidak ada overclaim, tidak ada pengandung merkuri dan lain sebagainya. Jadi nggak usah tuh flexing kayak mereka. Gokil si abang ini. Bisa mampir juga ke YouTube-nya, guys. Ya silakan mampir ke YouTube-nya abang yang kita ini. Wah, iya. Gue masih inget sih, ya Doni Salmanan sama Indra Kents ya. Ya trading ya. Nama produk tradingnya adalah Binomo. Kalau nggak salah itu yang lagi rame dulu itu ya. Yang akhirnya sekarang ditutup, dibasmi habis ya. Wah, gokil. Ujaran-ujaran kebencian terhadap pribadi Dr. Reza Gladys. Ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan kepada Dr. Reza Gladys. Mbak, orang nggak akan benci jika memang tidak ada sesuatu hal ya. Yang gue tahu nih. Terus juga orang waras mana yang bakal ngeluarin duit 1M cuman buat tutup mulut orang yang suka fitnah. Aduh Mbak, yang kita sama-sama tahu lah, Dokter RG itu kan pebisnis ya. Kalau misalkan ya faktanya terkuak, masyarakat akhirnya nggak beli lagi produknya. Kayak mana dia beli barang-barang mewah lagi? Nggak bisanya dia bikin video nanti. Beli Gucci, orang Gucci-nya datang ke rumah. Aduh nggak bisa kalau nggak belanja. Orang waras mana yang mau ngasih duit 4M cuma-cuma? Kalau yang membeli satu hari bisa 100 orang saja, bayangkan peredaran uang per hari berapa miliar, dikali 1 bulan. Jadi bagi mafia-mafia ataupun orang-orang di dalam produk-produk skincare ini, uang itu nothing. Sama juga daripada mafia skincare, mafia narkoba, itu sama. Sama juga kayak mafia tanah, mafia hukum, itu sama. Dimana orang itu ada di sekitar kita, tapi orang itu tidak tampak karena jaringan itu putus. Seolah-olah di depan kita dia adalah manusia-manusia normal yang mempunyai profesi sesuai jabatan-jabatan mereka masing. Tetapi mereka lupa, mereka itu adalah orang-orang yang memang mumpuni untuk apa? Melakukan suatu perbuatan hukum dengan jabatan dia. Nah, ini yang sangat laten. Yang saya bilang berkali-kali, negara ini rusak karena ada oknum-oknum yang laten, oknum-oknum yang tidak merah putih, oknum-oknum yang tidak takut pada saat dia sumpah jabatan. Makanya kita nggak heran negara kita susah terus. Karena apa? Uangnya ditelan sama oknum-oknum mafia ini. Gitu loh. Nah sekarang ini, kita lihat sekarang Bapak Presiden kita nih, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo bener nggak? Mampu nggak menekan oknum-oknum yang memang bermain, terutama untuk kejahatan di skincare. Kita udah terbukti kemarin tuh, Pertamina luar biasa kan, kebongkar tuh karena Pak Prabowo. Nah itu kita apresiasi. Mudah-mudahan dengan adanya kasus Nikita Mirzani ini, Pak Prabowo melihat, oh ada loh oknum skincare nih yang memang istilahnya miliaran, di mana ujungnya rakyat yang dirugikan. Itu bisa dibayang nggak? Ada yang namanya seorang nabi membuat air menjadi anggur. Tapi kalau Pertamina, bisa dibayangin nggak? Membuat solar menjadi apa? Pertamax kan ini. Itulah mafia. Pertamax jadi pertalit kali ya. Bang, berarti Niki bisa dikatakan masuk perangkap gak, Bang? Bukan masuk perangkap. Niki adalah masih korban. Dari satu keadilan sistem, di mana seharusnya tadi yang sebenarnya
karena ini adalah korban, harusnya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang dibuat negara untuk melindungi saksi dan korban, salah satunya yang berani bersuara itu LPSK harus mendampingi pada saat proses-proses baik itu di kepolisian, di kejaksaan, nanti dalam hal tuntutan dan dakwaan, termasuk nanti dalam persidangan. Kalau berarti tidak benar apapun yang terjadi di masyarakat bahwa Dr. ini ada dalangnya di balik di semua ini kita berjadi, Pak. Gini loh, karena masing-masing ini kan ada dunia-dunia. Kayak di dunia hukum itu ada ABCD-nya. Di dunia tanah ada oknum-oknum atau mafia tanah. Mafia tanah itu ada ABCD-nya. Nggak bisa kita bilang langsung poin, oh ini oknum nggak boleh, oh ini otaknya nggak boleh. Karena semuanya itu harus diuji melalui suatu proses peradilan. Bang, terkait penahanan Nikita Mirzani, Bang, apakah bisa Nikita Mirzani itu ditangguhkan atau seperti apa? Kalau saya lihat harusnya di negara kita hukum yang tertinggi adalah keadilan, ya. Seorang Nikita Mirzani, kalau saya rasa harusnya pihak kepolisian punya hati nurani, punya naluri, nggak 1000% juga Nikita itu bersalah. Artinya dia mencoba mereview, dia mau mencoba speak up, tapi disalahgunakan sama orang-orang tertentu, terutama orang dekatnya mungkin, sehingga dia jadi korban. Harusnya sih kalau soal penangguhan, ya mudah-mudahan Bapak Kapolri dengar. Ini harusnya bisa diselesaikan, artinya bisa ditangguhkan sementara proses hukumnya berjalan. Harusnya, karena yang paling tinggi itu adalah deklarasi human rights. Human rights itu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu yang paling tertinggi dari segala hukum yang ada. Berarti saya bilang kita bisa mengajukan penahanan gitu, Pak. Saya rasa kalau pengajuan penahanan itu kan memang diatur di KUHP. Kita undang-undang hukum acara juga itu ada. Sekarang keberanian daripada penyidik dan pimpinan jajaran di Polda Metro atau di Polres, berani nggak mengeluarkan hati nuraninya dia sehingga mengizinkan Nikita Mirzani untuk keluar sebagai tahanan kota minimal atau tahanan rumah, kan boleh. Jadi kasusnya tetap berjalan, cuman tahanannya nggak di polisi, tahanannya di rumah. Kan lumayan, anggaran minimal, anggaran makanan nggak kesedot. Karena setiap hari Nikita kan butuh makan tuh, kan negara dirongrong. Nikita yang sering traktir ya? Sementara Nikita kan duitnya banyak, kenapa nggak taruh aja di rumah? Negara kan nggak bayar untuk makanannya Nikita per hari, itu bisa 3 kali makanan. Mendingan dikasih pengalihan tahanan, bukan penangguhan, tapi pengalihan tahanan dari tadi tahanan di Rutan di Polda Metro dipindahkan ke rumahnya. Bang, kalau tahanan rumah itu takut menghilangkan barang bukti itu seperti apa, Bang? Nah, kalau kita bicara barang bukti itu kan subjektifnya pihak penyidik, ya. Terkait syarat-syarat itu tadi ketakutannya penyidik, salah satunya menghilangkan barang bukti. Sekarang pertanyaan berikutnya, 2 alat bukti apa sehingga Nikita ditetapkan sebagai tersangka? Berarti kan sudah ditahan sama polisi dong barang buktinya. Logika bersederhana kita berpikir, kalau polisi takut Nikita menghilangkan barang bukti apa yang akan dihilangkan Nikita? Sementara seorang polisi penyidik untuk menaikkan status seseorang minimal 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti kan sudah di penyidik. Kenapa mesti takut? Itu kan hak prerogatifnya si penyidik, subjektifnya. Dan seorang Nikita melarikan diri, mau kemana dia melarikan diri? Anaknya banyak, rumahnya jelas, pekerjaannya jelas. Justru menurut saya, ini apalagi kita mau bulan suci ya, masih dalam bulan suci, mau lebaran malah. Ini momen yang tepat untuk mengembalikan citra kepolisian. Buat polisi itu dicinta sama masyarakat. Ada harapan nih Nikita Mirzani nggak diperpanjang tuh, kan cuma 20 hari. Harusnya memang sudah ini sih ya, ada info-info apa gitu. Tapi kita tunggu aja guys ya. Cuman selaku pengacara atau kuasa hukum gitu ya, selaku pengacara ya, selaku lawyer, mereka lebih ngerti. Dan seperti itu kita tunggu. Tapi sebelumnya sih memang cepet-cepet pengen sidang sih, cuman karena nggak mungkin ya kalau mau lebaran sidang tuh impossible banget deh. Pasti kalau sidangnya habis lebaran. Nah, yang kita harapin itu dia keluar nih, keluarin udah di tahanan rumah atau apalah gitu ya bahasanya ya, dem gitu ya, langsung tuh ketar-ketir tuh.
Seru. Oke, guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau ada salah. Saya udah dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.